Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dimanapun berada, baik yang dalam keadaan bahagia, Kang Arif nih kayaknya lagi bahagia nih, berbunga-bunga, bahagia atau dalam keadaan terluka atau barangkali lagi menunggu siang. Hari ini Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan senang sekali bisa kehadiran sosok yang luar biasa. Noah ya, luar biasa gitu. Jadi kalau Jadi Noah, karena kalau luar binasa itu menakutkan. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Ada musiknya nih biasanya nih. Ada nggak ya? Siapa dia? Arif Rahmanto. Woi, tepuk tangan dong. Berapa juta nih yang tepuk tangan? ada 3 juta penonton ya. 3 juta penonton di Perpustakaan Pusat, 1 juta di dunia lain. Aduh, Kang, apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehatnya. Biasanya kalau ditanya apa kabar nih, kalau saya di FK Kang, jawabnya apa teh, baik. Apa kabar? Allah Akbar yang kayak gitu ya. Ada kayak ya. Ada ya. Nih, teman-teman, kita kehadiran sosok inspirasi, alumni. Woi, kakak kelas ternyata kakak. Wah, gitu ya. Kakak kelas, nanti kita sebutkan dari fakultas mana, yang aktivitasnya banyak banget, ya. Kalau Mas Ferry nih, staf perpustakaan, mantan yang banyak nih. Kalau enggak ya udah nikah. Kalau Pak Arif nih, aktivitasnya banyak banget. Saking banyaknya saya jadi banyak pertanyaan nanti. Jadi banyak pertanyaan. Kang Arif ini adalah Madara Uchiha. Oh enggak ya. Enggak. Kang Arif ini adalah penulis buku, teman-teman. Ya, jadi penulis buku. Ada 2 buku yang kita display di sini. Wah, cantik-cantik ya. Display. Gitu. Bisa diedit kan ini? Ada 2 buku yang sudah ditulis begitu. Judulnya apa saja, Kang? Apa yang engkau akan wariskan, dan ini yang kedua. Yang keduanya adalah konstelasi bisik rindu. Wah, cakep. Konstelasi bisik rindu. Gila ya, diksi yang kece badai. Meskipun Syahrini sudah pensiun ya di dunia artis, kece badai itu ya. Kemudian satu lagi, apa yang kita wariskan? Apa yang kita wariskan? Apa yang kita wariskan, Pak? Pekerjaan ini, Pak ya. Ya, gitu ya. Jadi ada 2 buku. Nanti kita bahas bagaimana Arif Rahmanto ya menghasilkan sebuah buku, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, Kang, buat segenap sivitas akademika di Universitas Pakuan, biar giat literasinya lebih terpacu lagi. Baik ya. Kang Arif ini juga selain penulis ternyata punya berbagai macam kegiatan sosial. Masya Allah ya. Di tengah-tengah kesibukannya bekerja, selain bekerja juga menulis, ya. Selain menulis juga ada kegiatan sosial. Itu yang pertama. Karena kalau yang kedua itu lagunya Astrid, jadi yang pertamanya ini, beliau ini ternyata, Kang, Ketua Yayasan Rumah Quran dan Hadis ya, Kang ya. Dari tahun 2016 sampai hari ini. Masya Allah. Wah, Masya Allah ya, Mas Ferry ini. Yang kedua juga founder Quranic Camp, 3 hari 2 malam bisa baca Quran. Ini serius, Kang. Jadi 3 hari 2 malam bisa baca Al-Quran ini dari nol. Wah, ini saya harus daftarkan nih, Pak Iwan nih, baca Pak Iwan ya. Nanti Pak Iwan akan kita kirimkan ke Quranic Camp 3 hari 2 malam, Pak Iwan.
Mas Pei, Bu Aa di sini Silakan, Kang ya, silakan. Pak Nana supaya belajar ikro lagi Kang. Kalau saya cek sih mereka masih ikro 1 Kang. Nah saya juga nggak tahu saya ikro berapa. Kayaknya saya belum ikro. Ya, nanti kita ajarkan juga lah perpustakaan biar dekat dengan Tuhannya ya, Amin. biar dekat dengan Allah begitu. Kemudian ada minat juga ya Kang ya, teman-teman dimanapun berada, baik yang dalam keadaan bahagia, terluka, atau masih menunggu si dia. Jadi Kang Arif nih punya minat yang luar biasa. Yang pertama, konten kreator dan editor. Pantesan tadi kita dapat masukan. Terima kasih ya, Kang Ferry ya. Ada banyak masukan terkait dengan bagaimana membuat sebuah konten yang baik dan berkualitas. Kemudian juga reviewer makanan. Wah, Ferry cocok banget nih. Nanti kita kasih Starbook membacanya mengingatkan kamu pada baca buku. Itu buku pertama yang kamu baca. Iya. Jadi nanti bisa juga review kalau nggak enak bilang enak aja ya. Please ya kalau nggak enak bilang enak pokoknya ya. Gampang lah nanti ditransfer gitu endorse. Ya gitu ya. Kemudian juga area video ya Kang ya. Ya. Area video. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman semua, di Universitas Pakuan ataupun masyarakat umum, beliau ini adalah lulusan Fakultas Sastra Universitas Pakuan. Boleh tepuk tangan. Ternyata Universitas Pakuan punya alumni yang luar biasa begitu. Hari ini sudah berganti Kang namanya. Iya. Jadi bukan Fakultas Sastra lagi, jadi ketahuan ya. Visi, ya? Jadi ketahuan. Beda. Angkatan tua ya. Masih muda. Gitu ya. Jadi kalau Kak Arif nih di sastra, kakak kelas tadi sudah saya sampaikan. Sekarang dekannya, halo Bu Dekan, Bu Bu Heni ya. Bu Heni. Assalamualaikum Bu Heni, alumninya nih, Pak Rektor, alumni kita kece badai ya, Pak Rektor ya. Pak Ketua Yayasan juga alumni kita luar biasa kiprahnya begitu. Kemudian hobinya tadi tentu saja ya, membaca, menulis, ekspor budaya, berkendaraan, pengobatan timur, tiang pai, bukan ya, tiang pai Cina ya, awal berarti ya, timurnya Arab ya Kang ya, Ya. timurnya Arab, dan mengajar, pengen mengajar, istrinya 1, alhamdulillah Kang ya, Alhamdulillah. ada juga di antara kita, Ibu Aida, anak ada 4 ya Kang ya, 4. Hafiz Ammar Arasyad, Akila Kayyisha Almaira, Muhammad Ashabib Patan, dan yang terakhir Asyila Mufia An-Najimah. Ada 4, 1 istri, 4 anak. Mau nambah Kang biar jadi Pancasila? Jangan. Jangan, karena Pancasila 5 Kang. Mudah-mudahan kalau 5 jadi 1 anak mewakili silanya masing-masing. Begitu ya. Baik, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan, alhamdulillah kami dari Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan bisa kehadiran Kang Arif yang wah di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu. Kang, Ya. ini saya mau tanya nih Kang ya. Tadi hobinya tuh membaca. Padahal mungkin banyak dari mahasiswa kita ataupun kami begitu tidak memilih hobi membaca Kang. Kayak Mas Ferry hobinya Kang main musik, Mas Imam hobinya jalan-jalan begitu ya, Pak Iwan hobinya dangdutan begitu ya. Tapi kenapa Akang mencintai membaca? Ya sebetulnya karena keadaan dulu di zamannya saya kan belum semasif saat ini teknologi ya. Jadi belum terkontaminasi oleh pergeseran habit ya. Kalau dulu memang medianya kita adalah buku. Media kita buku. Dulu belum ada WhatsApp. Kita kalaupun mau berkirim pesan kita harus menggunakan email ya. Jadi kita belum ketemu WhatsApp, nggak kayak sekarang Telegram dan lain-lain yang sudah bisa audiovisual. Kita di zamannya kita dulu itu masih belum ada hal seperti itu ya, masih belum masuk. Sehingga memang media yang bisa kita gunakan sebagai sebagai menambah ilmu adalah dengan membaca. Dan membaca dalam artian bahwa lebih kepada
hard copy ya, artinya buku secara buku fisik fisik ya. gitu. Dan karena memang pada saat itu kita membutuhkan upgrading pengetahuan yang cepat, mau nggak mau buku itu harus lebih banyak kita baca. Yang menarik itu ketika kita membaca buku, kita menjadi banyak tahu terhadap banyak hal, walau dalam waktu bersamaan kita menyadari bahwa semakin kita membaca buku, semakin kita tahu bahwa sebetulnya banyak banget yang kita nggak tahu. Oh, mendingan nggak baca dong kayak gitu. Bukan. Supaya tidak banyak yang kita tahu, jadi jangan Iya. baca gitu. Artinya karena kita menemukan banyak hal yang baru ketika Iya. kita membaca, jadi kita tahu bahwa oh selama ini kita nggak tahu tentang A, tentang B, tentang C, tentang D. Nah, ketika kita menjadi tahu, pada akhirnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, Iya, iya. diskusi dengan orang lain, lalu terjadi interaksi personal ataupun grouping antara kita dengan orang lain, kita memiliki wawasan yang luas sehingga kita bisa menjadi pusat perhatian, kita bisa menjadi orang yang bisa dijadikan rujukan, ataupun kita menjadi orang yang enak untuk diajak bicara. Karena pengetahuan tadi. Iya, karena orang menjadi nyaman. Itulah pentingnya membaca. Gitu, itulah pentingnya membaca. Pada saat itu membuat kita menjadi orang yang tanda kutip populer. Kalau dulu populer itu kan di olahraga, Iya. lalu ada di musik, gitu ya. Nah, tapi juga di kalangan para pembaca itu populer orang-orang yang punya banyak pengetahuan dari banyak membaca. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau misalnya band itu mungkin karena kegantengannya, karena apanya, kalau di olahraga karena kegagahannya dan lain-lainnya. Sedangkan kalau di dunia membaca itu, di dunia kreatif membaca itu lebih kepada karisma dalam ilmu pengetahuan, sehingga derajatnya juga menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, itu yang sebetulnya dasar kenapa awalnya saya khususnya gitu ya, menjadi hobi membaca sampai sekarang, karena memang sudah menjadi kebutuhan dari dulu sampai sekarang gitu ya. Hanya saja mungkin terjadi adaptasi yang tadinya hanya buku secara fisik, karena sekarang sudah banyak e-book. Kita tetap membaca tapi dalam bentuk e-book juga. Jadi ada dua. Walaupun membaca secara fisik belum kita tinggalkan sampai sekarang enggak, karena ada feels yang berbeda ketika kita membuka lembar demi lembar buku dibandingkan kita swiping di layar tab atau di layar handphone misalnya. Itu jauh berbeda feels-nya. Dari aroma kertasnya itu punya sesuatu yang berbeda. Nah, ini kan sebetulnya romantisme ya kalau dalam dunia syair itu, ini romantisme yang mungkin agak sulit untuk dirasakan oleh anak-anak sekarang karena dunianya memang berbeda. Dunia mereka sekarang dunia digital. Tapi alangkah baiknya kalau coba deh balik pelajari gimana generasi dulu gitu ya, menjadikan buku secara fisik itu dijadikan sebagai suatu media untuk mendekat kepada dunia gitu. Itu akan menarik. Itu sih menurut saya. Oke, luar biasa ya. Jadi itu yang menjadi dasar Akang hobi membaca. Kemudian kalau saya cek kembali bahwa dari hobi itu Akang mencintai menulis ya. Iya. Iya, tapi masih cinta istri, Kang? Masih. Oh, masih. Saya Sampai kira. sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi saya bacanya gitu. Jadi Kang Arif ini hobi membaca, kemudian mencintai menulis, tapi masih cinta istri ya. Jadi istri nomor 1 ya. Jadi lebih cinta istri apa lebih cinta menulis ini, Kang? Ini bukan jawaban yang sebetulnya kalau kita lihat proses tentu mencintai menulis ya. Kalau lihat proses, karena saya dulu ketika saya katakanlah jatuh cinta kepada istri saya, ini kan beda angkatan tapi satu fakultas ya. Bedanya saya sastra Inggris, istri saya ini sastra Jepang. Iya. Itu selama 1 tahun lebih saya tiap hari bikin puisi untuk dia. Wis. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dicintai di awal, ya saya lebih mencintai menulis karena memang sudah digeluti dari awal. Lebih dari 400 puisi sebetulnya yang ditulis buat istri saya itu dulu ketika masih di kampus ya, karena setahun lebih kan. Kang, karena saya tidak pernah menulis puisi untuk istri saya, udah nanti ada yang aja. Luar biasa ya. Jadi ini romantisme yang luar biasa kayaknya. Pidi baik
yang nulis Dilan kalah nih kalau udah nulis puisi kayak gini ya. Jadi tadi jadi mencintai. Nah, pondasi dasar jadi suka menulis apa, Kang? Oh, saya harus nulis nih, gitu kan? Ya karena tertarik ya ketika kita membaca buku, kita tuh sebetulnya kita sedang membaca pemikiran orang lain. Ya, ya. Dan saya juga ingin pemikiran saya ini didengar, diketahui, Iya, iya. dicermati oleh orang lain. Maka proses itulah yang membuat media apa yang bisa kita gunakan ya agar orang tuh paham pemikiran saya, paham karakter saya, paham sikap saya, paham pilihan saya, paham bagaimana saya mengambil keputusan dan lain-lain. Iya, medianya adalah itu, menulis. Medianya menulis supaya Iya. kita menuangkan Iya. pemikiran Iya, kita. sama seperti mungkin kalau seniman dia bikin mungkin akan di seni ya, di seni di apa namanya di musik gitu. Ya akan menumpahkan pemikiran akan pendapat akan melalui syair-syair dalam bentuk musik gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin kalau saya dalam syair-syair dalam bentuk puisi seperti itu. Jadi itu memang media yang kita gunakan, kita pilih. Kang, gini nih mahasiswa kita ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya teman-teman semua. Mungkin hari ini godaan mahasiswa kita banyak ya, mall yang banyak, tempat main yang banyak ya, kemudian gadget dan sebagainya begitu ya. Nah kadang mahasiswa kita tuh baca buku, banyak yang baca buku dan sebagainya, tapi mereka kesulitan untuk menulis. Ada tips nggak, Kang? Ya sebetulnya kalau tips untuk bisa menulis itu yang pertama adalah berani dulu, berani untuk mengungkapkan diri kepada masyarakat luas ya. Kebanyakan orang tidak mau menulis itu sebetulnya bukan masalah skill, karena kalau skill itu bisa dibangun. Tapi masalahnya adalah privatisasi kehidupan dan pemikiran biasanya. Ada loh banyak orang yang sebetulnya menulis tapi dia nggak publikasikan. Itu banyak sekali. Ada orang yang menulis artinya dia membuat cerpen atau dia membuat diary, dia membuat puisi-puisi yang dia gunakan dan dia jadikan untuk konsumsi sendiri. Itu banyak sekali sebetulnya. Masyarakat kita, remaja-remaja sekarang itu banyak, atau yang mungkin dia hanya perbolehkan itu dikonsumsi oleh siapa yang dia sayangin aja. Contohnya seperti saya dulu misalnya ya bikin surat untuk istri saya gitu ya, puisi secara lama dalam 1 tahun lebih misalnya. Nah, anak-anak sekarang juga ada, tapi mungkin beda bentuknya ya sekarang melalui WhatsApp, melalui dana, tapi fisiknya sama, fisik dalam artian bentuk yang digunakan adalah medianya bahasa. Jadi, nah ketika itu tidak diinginkan untuk dikonsumsi oleh secara luas, maka itu tidak akan menjadi karya. Kan seperti itu. Nah, kalau saya menulis menjadi sebuah bentuk, karena saya ingin menawarkan apa yang saya pikirin ini, kalian bersetuju nggak? Apa yang saya rasa ini sebetulnya sama nggak yang kalian rasakan? Apa yang saya anggap benar, apakah juga menurut Anda adalah suatu hal yang benar? Nah, saya mengharapkan feedback nanti kan dari pembaca itu. Apakah mereka bersetuju, apakah mereka tidak bersetuju, apakah mereka mengkritik dengan caranya mereka dan lain-lain, dan itu menjadi resiko ketika kita memang melepas karya kita ke masyarakat. Karena ketika sebuah karya sudah dilepas ke masyarakat, maka itu sudah bukan menjadi milik kita pribadi lagi. Milik publik. Itu sudah menjadi milik publik. Artinya mereka berhak untuk memberikan pandangan, mereka mengatakan ini jelek, ini dan lain, itu terserah, itu urusannya mereka, gitu. Apakah mereka bisa menangkap dan tidak apa yang kita coba tawarkan, di situ sebetulnya letak keberhasilan kita dalam membuat karya. Jadi bukan masalah bagus dan tidaknya secara susunan kata, tapi mereka paham nggak apa yang kita sampaikan. Jadi kalau menurut saya ini berlaku di semua seni ya, karena saya juga 12 tahun di teater. Teater di sini kan juga saya mendirikan salah satunya. Jadi saya melihat kalau pementasan kita atau penampilan kita itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, maka itulah salah satu bentuk kegagalan kita dalam menyampaikan maknanya gitu. Kegagalan itu kalau secara umum mereka nggak paham sama sekali gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ada satu yang salah konsep kita, karena ketika kita membuat sesuatu yang ingin ditawarkan ke orang lain, itu harusnya memang orang harus bisa menangkap. Jadi kalau ada 10, kalau menurut saya, tapi ini pribadi saya,
kalau ada 10 orang pembaca, lalu hanya 1 orang mungkin yang paham, itu sudah merupakan bentuk sebuah Kegagalan. ya kegagalan, tapi bukan kegagalan secara total. Kalau kegagalan secara total itu berarti kalau nggak ada yang ngerti sama sekali ya. Sama seperti dulu ketika saya bikin puisi untuk istri saya itu, dari sekian ratus puisi yang saya buat itu mungkin hanya 20% yang beliau paham. Nah itulah yang membuat akhirnya metode saya dalam menulis buku-buku yang sekarang ini terjadi gitu. Karena dulu saya begitu concern terhadap penggunaan diksi yang akhirnya membuat orang justru tidak paham. Maka sekarang saya menggunakan metode yang lebih sederhana sehingga orang lebih paham tapi tetap terasa indah untuk dibaca, ditelusuri. Nah itu. Oke, jadi buat teman-teman semua, ternyata konsep menulis itu yang penting tulisan kita bisa dipahami oleh orang lain ya, menurut Kang Arif nih. Jadi kita ketika menulis kemudian tulisan kita dipahami, mungkin barangkali itu menjadi catatan tersendiri ya, karena karya kita tidak bisa dinikmati, begitu ya. Baik, luar biasa nih Kang Arif. Jadi selain itu juga kita mesti berani ternyata ya, bahwa bagus jelek apa itu tidak usah dipikirkan lebih dahulu. Pokoknya nulis, toh sekelas penulis besar juga pasti ada komentar terhadap karyanya ya. Jadi kita berani dulu untuk mengeluarkan ide, pendapat kita dalam bentuk tulisan, baik itu puisi atau cerpen. Kang, penasaran nih saya dengan filosofi Akang. Setelah hobi membaca tentu ada beberapa buku yang dibaca ya. Nah kalau misalnya nih saya suka Sheila on 7 gitu, pas saya buat musik nih orang suka bilang nih, mirip Sheila gitu, karena saya memang sejak kecil mendengarkan Sheila on 7 begitu ya, atau mendengarkan The Beatles, jadi mempengaruhi karya saya. Nah, kalau Akang buku yang sering dibaca apa Kang, buku puisinya? Sebetulnya saya tuh ya mungkin di angkatan saya ya, angkatan saya dulu yang memang banyak orang baca itu bukunya Khalil Gibran ya. Dan memang saya terinspirasi oleh dia. Bedanya mungkin penggunaan bahasanya atau penggunaan kata-katanya saya lebih sederhana daripada dia. Tapi bagaimana menstruktur kalimat yang menggunakan bahasa yang biasa tapi menjadi deep atau dalam gitu ya, masuk ke dalam pemikiran. Nah itu yang saya ambil dari Khalil Gibran. Jadi saya ambil ide utamanya bahwa orang ini menulis tujuannya adalah filosofi. Jadi kalau Khalil Gibran itu tujuannya filosofi dia, tentang kebijaksanaan. Nah jadi itu yang saya ambil. Metodenya dia bisa merangkai dengan kata-kata yang sangat indah. Tentu kalau Khalil Gibran itu kalau kita baca dari sisi, kalau saya baca terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu memang nggak sedikit kata-kata yang kita harus buka kamus bahasa Inggris yang agak old, yang agak tua memang. Jadi nggak semuanya itu bahasa Inggrisnya modern. Gitu. Nah ini yang agak menyulitkan sebetulnya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan utuh terjemahannya dengan bahasa yang kita pahami, maka akan terlihat strukturnya sangat indah. Nah itu yang saya ingin lakukan dan sudah saya lakukan di dalam karya-karya saya, gitu. Di dalam 2 buku ini khususnya, sebetulnya ada 3 buku, tapi yang betul-betul dicetak secara resminya 2 buku ini. Nah itu metodenya saya. Cuma bedanya dulu Khalil Gibran itu yang saya lihat puisi prosa ya. Dan memang saya mulai dengan puisi prosa. Jadi dulu itu saya mulai dengan puisi prosa, bukan puisi yang seperti saya tulis sekarang. Jadi puisi prosa. Dan pada akhirnya saya lihat di Indonesia agak kurang puisi prosa itu, kurang berjalan gitu ya. Kalau secara penjualan dulunya gitu ya. Jadi lebih banyak kepada puisi-puisi yang sekarang metode saya tulis sekarang ini gitu. Nah jadi kalau yang menginspirasi saya yaitu tadi Khalil Gibran. Masih banyak sebetulnya referensi yang lain, tapi yang paling berpengaruh besar terhadap saya adalah itu. Dan skripsi saya tadinya mau Khalil Gibran itu tentang yang judulnya yang sayap-sayap patah.
Akan tetapi ternyata itu diambil duluan oleh, saya bilang, kakak kelas saya gitu ya, yang ketika kita diskusi ternyata nggak bisa, jangan diambil itu, saya mau ngambil katanya. Kita sama-sama suka membaca, Iya, sama-sama suka menganalisa dan lain-lain, ternyata dia duluan, ya rezekinya di dia. Ya. Saya patah tuh ada di Dewa. Iya, Ya memang terinspirasi dari Khalil Gibran. Kalau Indonesianya Kang, tadi kan kalau Indonesia sih sebetulnya, kalau yang saya suka baca karya-karyanya sebetulnya kayak Pramoedya Nantatur. Saya suka baca-baca buku-buku seperti itu sebetulnya kalau di Indonesia. Jadi nggak ada buku spesifik ya terkait dengan puisi, paling Taufik Ismail lah yang saya suka sekali, ya seperti itu gitu. Tapi kalau yang betul-betul menginspirasi untuk dalam hal menulis puisi itu dari luar saya. Dari luar ya. Tapi tetap suka baca Pram. Oh iya, tetap saya suka baca Pram. Karya-karya Pram itu luar biasa, sudah diterjemahkan lebih dari 40 bahasa. Betul. Itu wah, sayang sekali kalau anak-anak sekarang itu nggak baca, dan sayang sekali kalau perpustakaan ini nggak punya koleksinya. Nanti harus punya koleksi Pramoedya Nantatur itu, karena itu penulisan yang sifatnya bisa merubah dasar pemikiran seseorang, itu luar biasa itu. Digunakan juga untuk mengkritik pemerintah dan lain-lain, itu keren banget. Keren ya, Bumi Manusia juga. Wah, itu luar biasa. Saya baca 5 kali Kang itu, nggak paham sekali, kedua nggak paham, 3 kali, pas kelima lumayan nggak paham apa yang di prosesnya luar biasa ya. Prosesnya ya, Bumi Manusia. Baik, teman-teman, ternyata Kang Arif nih suka Khalil Gibran ya. Kalau aku suka kamu, gitu ya. Boleh minum ya? Ya. Oh, sambil minum. Boleh, ini bukan Starbucks ya. Nanti ya Starbucks akan hadir ya, Mas Pei sudah dibuat. Jadi kan kita juga ada produk namanya Starbucks gitu. Kenapa tuh namanya Starbucks? Oh, ini ditanya saya nanti saya bilang oke. Starbucks itu starnya bintang, booknya itu buku. Ya kan. Jadi, agak identik sama itu ya, nama yang lain. Tapi ini kayaknya keren nih, Starbucks. Jadi saya percaya orang yang membaca itu akan jadi bintang. Oh, tepuk tangan dong. Wah, jadi Start bintang, book itu buku. Jadi orang yang suka membaca, menggilai membaca, dia akan jadi bintang dan pasti punya tempat yang spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah mencatat di, Lauh Mahfuz. Iya, di Lauh Mahfuz gitu ya. Begitu ya. Nanti kita coba berikan. Tadi Kang, kalau nggak enak bilang enak aja Kang ya. Soalnya ini review makanan gitu. Mau masuk Starbucksnya, Starbucks gitu. Masuk nih, Kang nih. Ini ada apa nih? Ini siapa kamu? Madara Uchiha ya? Iya. Oh, Mayo. Ini Mayo, Kang. Mayo tuh kalau ini apa namanya? Minuman ya? Iya. Nah, ini apa? Kopi gula aren. Kopi gula aren. Iya, ini kopi gula aren kan. Starbucks. Nih tehnya ya. Ini tehnya. Nanti dicoba ya Kang ya? Siap. Barangkali nanti bisa bikin puisi Starbucks kau adalah. Gitu ya. Baik Kang, boleh sambil minum. Kita santai-santai saja. Asal jangan sambil joget dangdut aja Kang. Ya, boleh Kang di sini kalau minum masih boleh. Lanjut Kang, kita mau cek falsafah hidup. Wah, ini saya biasanya tidak punya falsafah hidup Kang. Mas Ferry apalagi Kang ya. Falsafah hidup Akang nih, matilah sebagai orang yang dirindukan. Ketiadaannya menghadirkan kesedihan. Kehadirannya menghangatkan kebahagiaan. Senyumnya taburkan rasa menggembirakan, dan tangisnya menyentuh jiwa untuk berbuat kebaikan. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi ya, ini falsafah hidupnya. Yang nggak tanda tangan apa namanya, lembur piket nggak dibayar. Oke, ini luar biasa nih Kang, keren nih. Apa nih Kang? Ya, itu sebetulnya hampir sama dengan ucapannya siapa pemain film yang jadi naga bonar itu? Deddy Mizwar. Deddy Mizwar itu mengatakan sekali bermakna lalu mati. Artinya
menjadi orang itu yang memang harus bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau orang yang bermanfaat atau orang yang berguna bagi orang lain, ketika dia tidak ada, maka dia akan dirindukan. Artinya, kita adalah orang yang baik di mata dia. Oke. Lalu ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang bermanfaat, ya, maka kehadiran kita itu akan selalu dinanti-nanti sampai diharapkan. Artinya kita menjadi pribadi yang betul-betul itu diharapkan keberadaannya oleh orang lain. Dan sekarang kan kita lihat banyak orang itu yang justru keberadaannya itu ditolak ya. Merasa kalau ada orang ini kok saya nggak nyaman. Kalau ada orang ini kok saya merasa bahwa saya pasti mendapatkan kesulitan dan lain-lain. Artinya kita tidak menjadi orang yang memiliki nilai baik di mata orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa berada dalam posisi ketika kita tidak ada, kita dirindukan, ditunggu kehadirannya, diharap-harapkan bantuannya, dan segala macam kebaikan itu ada pada diri kita, maka rasa-rasanya ketika kita ditarik nyawa kita pun oleh malaikat maut, rasa-rasanya kita sudah tidak merugi. Karena kita sudah tahu bahwa orang-orang baik akan terkumpul di mana? Di tempat yang baik. Gitu. Baik. Masya Allah ya teman-teman semua dimanapun berada, baik yang berbahagia, terluka atau masih menunggu si dia kan, saya percaya masih banyak. Luar biasa kalimatnya. Masih banyak yang jomblo gitu. Ini saya maaf nih ya, mungkin ada sedikit pemahaman yang salah dari saya begitu. Biasanya kamu biasanya tak pakai minyak wangi, lagu kan biasanya tak pakai minyak wangi, itu lagu kesukaannya Mas Imam. Ayo cing-cing ya. Nah, jadi biasanya nih orang sastra nih, tapi saya takut salah ya. Nggak apa-apa, silakan. Silakan ya, tapi itu kan ya, pandangan saya minta aja. maaf ya. Biasanya orang sastra nih bukan tidak jauh dengan Tuhan ya. Biasanya orang sastra nih, wah gitulah gitu ya. Terus saya baca akan luar biasa. Pertama backgroundnya tadi ketua yayasan Rumah Quran, terus tulisannya juga sepertinya yang ini apa yang kita wariskan sepertinya religi begitu ya. Sepertinya ya, karena saya belum baca juga. Bagaimana Kang Akang ada di fase ini? Biasanya orang sastra tuh gitulah gitu. Lebih saya juga pernah di teater ya. Maksudnya di teater kadang-kadang ketika di teater nih waktunya ajan gitu ya. Udah make up, jadi make upnya tuh 2 jam gitu aja itu gitu lah ya kadang-kadang. Jadi saya bukan menyebut jauh dari Tuhan ya, itu mungkin sebagian dari kita yang berkecimpung di dunia seni, sastra tuh agak tidak terlalu berdekatan. Mungkin cara mendekati Tuhan orang sastra dan orang seni itu berbeda dengan kebiasaan kita begitu. Itu gimana Kang ada di fase Kang orang sastra tapi masih religi gitu ya? Kalau itu sih sebetulnya keluarga ya. Keluarga. Bukan, jadi keluarga itu memang filter dari semuanya. Filter dari semua efek yang kita temui di luaran. Kebiasaan kita berada di sebuah lingkungan itu akan membentuk karakter kita. Jadi kalau kita mau menghabiskan waktu berada di lingkungan yang memang jauh dari Tuhan, ya memang itu yang akan menjadi karakter kita. Dan kebetulan kalau saya secara pribadi orang tua cukup religius, orang tua terkait dengan masalah ibadah itu cukup kuat gitu ya. Dan kita akhirnya juga didekatkan kepada hal-hal yang memang bersinggungan dengan agama gitu. Nah, sehingga memang menjadi kebiasaan kita ya, untuk memiliki pemikiran, aduh nggak boleh terlalu jauh nih dari CCTV-nya kehidupan ini ya, dari Tuhan kita gitu. Jadi ya sampai sekarang terselamatkan, padahal saya belajar filsafat, di mana banyak orang mengatakan kalau belajar filsafat ya pasti akan tersesat. Ya tergantung filternya, tergantung basic yang akan memfilter dia ketika dia pulang ke rumah. Gitu. Jadi rumah itu memang harus menjadi filter bagi semua yang dia temui di luar. Begitu pula yang saya terapkan di keluarga saya, di keluarga kecil saya ini sekarang istri dan anak-anak saya, mereka saya bebaskan untuk berada di luar. Artinya
silakan bersinggungan dengan dunia luar, tapi nanti ke rumah cerita atau saya yang bertanya gitu. Nanti apa yang buruk kita sampaikan, ini buruknya begini, alasan disebut buruk karena ini dan ini. Dan itu yang kita temukan dulu di keluarga saya dulu, didikannya seperti itu. Sehingga ketika lingkungan kita, saya bergaul dengan orang pemabuk, ya saya ada teman-teman pemabuk dulu. Iya, itu saya maksud saya. Tapi tidak ikut join di dalamnya karena kita tahu dari awal bahwa itu lingkungan yang buruk dan itu akan buruk bagi kita. Apa nilai yang positif dari kita bisa hilang gara-gara hanya itu aja gitu. Dan saya merasa, kalau saya kehilangan apa yang sudah saya bangun hanya dengan ketika kita ikut-ikutan, kayaknya rugi deh. Itu yang dipikiran. Jadi fasenya sebetulnya fase di keluarga. Jadi kalau keluarganya bagus didikannya, artinya dia memang mendekatkan dan melazimkan kita untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, maka sebetulnya yang ada di otak, yang ada di hati pasti kebaikan. Tapi kalau kita memang terbiasa diperkenalkannya dengan kekerasan, dengan hal-hal yang buruk, maka memang yang terbentuk di karakter otak kita, sama di sikap kita, di jiwa kita, yaitu yang buruk itu. Yang luar biasa nih, Kang Arif Rahmanto ya. Jadi teman-teman, bahkan kita bisa mendekatkan diri dengan bersastra ya. Iya. Dengan bersastra tuh lebih dekat dengan Tuhan kita, dengan Gusti Allah. Baik, Kang Arif nih, saya terganggu dan terngiang-ngiang. Terganggunya positif nih ya. Ini ada satu pilihan diksi yang luar biasa dengan judul buku. Ada nggak Kang di sini konstelasi? Ada ini. Nah, ini ya. Ya. Nah ini. Nah, ini teman-teman. Konstelasi bisik rindu. Ya. Coba bayangkan nih. Ya. Biasanya tuh adanya bisik rindu gitu ya. Sementara rindu itu adanya di mana rindu? Di imajinasi ya, di otak. Tapi ini adanya di telinga gitu ya. Gitu. Ini keren nih, Kang. Akang memilih sebuah diksi, gabungan dua diksi, bahkan ditambah lagi konstelasi ya. Jadi sesuatu yang saya jadi pengen baca nih. Ini apa sih maksudnya konstelasi bisik rindu itu apa gitu? Ya, kalau kita memahami konstelasi itu kan sebetulnya seperti formasi ya. Iya. Kalau kita lihat konstelasi itu bintang sebetulnya. Bintang yang membentuk sebuah formasi. Sebetulnya sama seperti kami bertiga sebagai penulis di situ. Sama-sama orang sastra, sama-sama lulusan tahun 2003. Saya lulusan tahun 2003 di sastra. Lalu kami sama-sama suka karya-karya sastra gitu. Kita sudah terpaut jauh, terpencar masing-masing jauh. Akhirnya bertemu, lalu kita mau ngapain? Akhirnya membentuklah ikatan 3 orang itu yang kita sebut dengan konstelasi. Yang satu sekarang tinggalnya di Surabaya, yang satu tinggalnya di Jakarta, dan saya di Bogor. Di Bogor ya. Jadi kalau kita tarik itu seperti garis formasi lah ya. Nah lalu bisik rindu. Nah hasil dari karya kita ini adalah bentuk kerinduan kita terhadap sastra masing-masing, terhadap karya-karya atau terhadap kebiasaan kita yang saat ini kita sudah sibuk dengan yang lain. Saya dengan konten kreasinya saya, lalu yang satu sibuk dengan marketing dan urusan masalah jualan dan entertain. Lalu yang satu lagi sibuk dengan mengajar dan lain-lain. Nah kita punya kerinduan yang akhirnya kita bikin yuk yang bisa merangkum itu semua gitu. Akhirnya kita sepakati judulnya adalah itu. Dari bukunya konstelasi bisik rindu. Bisik rindu itu ya tadi terkait dengan kesastraan kita. Dan di sastra itu kita diajari oleh Pak Maman dan Pak Dadang gitu ya. Mereka katakan seorang sastrawan itu yang dilihat bukan ijazah kuliahnya, tapi karyanya. Jadi kalaupun kalian punya 3 ijazah, 4 ijazah, tapi kalian nggak punya karya, jangan mau atau jangan harap dipanggil sastrawan. Karena sastrawan itu harus punya karya. Sama dengan seniman mungkin. Nggak mungkin seorang seniman disebut seniman kalau dia nggak punya karya. Meskipun lulusan seni gitu ya. Meskipun lulusan seni, nggak bisa disebut seniman kalau dia nggak punya karya. Nah, di sisi itulah jadi kita pada akhirnya memilih kata-kata itu yang
ternyata menarik ya. Oke, Ternyata luar biasa nih. Nanti kita cek isinya teman-teman ya. Ya. Ada satu ungkapan Silakan dicaci maki nanti. caci maki ya. Caci maki netizen. Ada satu ungkapan yang luar biasa teman-teman. Biasanya tak pakai minyak wangi, itu lagunya Ayu Ting Ting. Ini Ayu Ting Ting udah 2 kali nih ya. Berarti saya dapat endorse ya. Jadi biasanya tuh kalau kita ngumpul sesama alumni nggak ngomongin karya ya Mas ya, ngomong gibah ya biasanya. Jadi, biasanya kalau ketemu ini bikin karya luar biasa ya teman-teman. Jadi bisa dicontoh alumni kita yang luar biasa, ketemu teman lama begitu ya. Angkatan 2000 2003. lulus 2003 ketemunya di mana Kang? Ketemunya di kampus. Di kampus ini? Sedang iseng, ya. Di kampus, kemudian bincang-bincang. Ini yang dibicarakan sebuah karya dan jadi buku ini. Luar biasa. Kalau Mas Mumu kayaknya kalau ketemu teman-teman nggak bikin sesuatu. Paling bincang mantannya gitu ya. Ya, oke. Nanti kita baca buku ini. Tadi ada diksi yang kece, Bisik Rindu, bukan Ruang Rindu ya. Ruang Rindu tuh Reto ya kalau tidak salah. Ini bertiga. Penulisnya ada Juniardi Limbong, Iya. Kang Arif sendiri sama Menur Kusuma, Iya. ya bertiga. Nanti mungkin kita akan tanya lagi bagaimana proses ini. Kang, untuk nulis satu buku bertiga ini ada kendala nggak? Ya pasti ada ya. Biasanya masalahnya adalah pengumpulan naskah karena masing-masing orang dengan kesibukannya. Yang paling cepat itu saya. Alhamdulillah. Yang paling cepat itu saya seminggu sudah selesai. Oke, berapa puisi? 14 puisi. Dalam 1 minggu selesai sudah. Gitu. Nah, Paling lama ya. puisi itu sudah dibuat atau pas per hari itu kita buat gitu? Per hari itu kita buat. Oh, jadi misalnya ketemu, kemudian kita buat karya yuk gitu. Kemudian kita diberikan waktu, si waktu itu maka bukan puisi yang lama dong ya. Bukan. Puisi baru setelah event ketemu itu. Ya. Wah, biasa ya. Jadinya berapa lama, Kang? Itu hanya prosesnya hanya 1 bulan. 1 bulan ya, karena Iya, mungkin paling lama. masing-masing memang sudah rindu, Iya. tidak pernah nulis, kemudian dituangkan ya. Betul. Kan sama nih kalau misalkan di musik misalnya ya ada satu lagu yang tidak jadi-jadi, saya biarkan Kang. Ya kalau ada satu lagu yang tidak jadi-jadi itu saya endapkan, saya sebutnya mengendapkan. Kemudian saya akan temui si lagu itu ketika saya betul-betul rindu sama lagu itu. Iya. Jadi dia akan selesai si lagunya. Itu Selesai, biasanya betul, sama, betul. mungkin tekniknya sama ya. Ya, mirip-mirip. Oh, mirip-mirip jadi begitu. Oke, boleh dibuka Kang? Boleh, silakan. Invoice-nya nanti sama Mas Dodi aja Kang. Nah, itu hadiah buat ini. Hadiah ya. Wah, Masya Allah, kita dapat hadiah nanti teman-teman dimanapun berada, baik yang dalam keadaan bahagia, terluka, atau masih menunggu sedia, buku Konstelasi Bisik Rindu bisa dibaca di Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan. Baca yuk. Nah, gitu ya. Dalam buku ini, maaf saya potong, dalam buku ini, kalau kalian adalah orang yang suka dengan kata-kata yang sifatnya romantis sekali, itu ada di karya-karyanya punya Menur. Itu kalau kita lihat secara esensinya romantis itu penggunaan katanya itu kadang di luar pemikiran kita dalam menaruh kata, lalu posisinya di mana gitu. Kalau Jun lebih frontal gitu ya. Kalau saya karena memang saya menawarkan pemikiran ya. Jadi saya lebih polos di antara mereka, lebih lugas bahasanya, gitu ya, lebih lugas dan memang lebih kepada nasihat kalau saya, karya-karya saya. Gitu. Ini boleh saya sekalian coba ya? Ya, boleh Kang. Kita barangkali istirahat dulu ya, teman-teman semua. Wow, nggak ada istirahatnya, iklan di depan, iklan. Ada iklan nggak kita? Nggak ada Kang. Sambil minum Kang. Starbucks ya. Aduh. Kang. Enak, Masya, Alhamdulillah ya. Saya jujur sih kalau ini enak. Oh, enak. Bukan karena di endorse. Enak. Nggak, ini enak. Iya. Karena aftertaste-nya nggak bikin enak di lambung ataupun di tenggorokan. Iya. Biasanya saya sempat minum beberapa produk yang seperti Iya, ini, iya. kopi susu seperti ini ya, gula aren. Iya. Itu biasanya menimbulkan rasa enak. Padahal harusnya gula aren itu justru membuat kita itu nggak enak. Tapi di sebagian Iya. itu justru bikin enak gitu. Bikin enak, ya. Ini alhamdulillah rasanya tidak bikin enak. Manisnya pas, nggak terlalu manis.
Mungkin kalau ditambahin pahitnya sedikit lebih, karena saya pecinta kopi, jadi Harus biasanya lebih suka pahit ya, lebih suka pahit gitu. Jadi bagi orang yang betul-betul senang kopi, kayak kopi yang saya bikin ini kan yang disediain ini kan kopi tanpa gula ya. Jadi memang tingkat kepahitannya pengennya lebih terasa. Tapi ini buat secara umum ini mainstream banget, enak banget lah. Enak. Yang buat siapa ini, Mas Frey? Hah? Ama, kok naik gaji lah Ama nanti. Ama kok naik gaji ya, minta sama Mas Ferry. Kalau anak-anak saya pasti suka ini. Pasti suka ya? Kalau anak saya pasti suka. Oke, ini ya bukunya ya. Saya coba bacakan teman-teman ya. Acak aja ya Kang ya. Acak aja, itu kan ada 3 orang. LG pagi. Wah, diksi yang bagus tuh. LG ragam siluet. Wah, keren-keren Mas Ferry. Aduh, harus belajar nih saya sama. Aku benci pagi. Karena di situ kau berangsur pergi di antara rimbun cantigi, dan melepasmu adalah drama paling tragis saat kau tinggalkan aku dalam kubangan LG. Woi, udah lama nih nggak baca puisi. Boleh tepuk tangan buat saya yang tepuk tangan ditransfer. Gitu ya, Kang. Kenapa benci pagi, Kang? Benci pagi. Ini yang akan tuliskan ya? Nah, iya ini Akang. Mana? LG pagi nih. Tentang penulis Arif Rahmanto. Puisi pertamanya ragam siluet. Siluet tuh yang ini ya. Yang gosip itu bukan acara gosip yang sudah tidak ada. Setajam siluet itu. Itu siluet. Siluet ya. Enggak. Ini gimana Kang? Ya, pasti seseorang menulis itu kan karena apa yang menjadi pengalaman batinnya ya. Iya. Kadang kalau saya pribadi, ada puisi itu yang saya tulis yang dia hanya akan berlangsung di hari itu aja. Artinya rasa itu hanya akan dirasakan pada hari itu aja dan selesai di hari itu. Maka puisinya akan seperti itu, gitu. Ada yang sifatnya pemikiran yang saya ingin orang itu memang berpikir keras, memang saya ingin merubah cara berpikir orang. Nah, maka itu yang saya harapkan dia berlangsung secara lama, everlasting gitu ya. Iya. Kalau kita lihat karya-karyanya Pramoedya Anantatur misalnya, dari buku-bukunya ya, terlepas dari jenis apa yang dibuat oleh beliau gitu, itu adalah untuk everlasting, artinya memang untuk jadi pengetahuan seumur hidup bagi orang. Gitu. Iya, bentar. Nah, jadi ya siapapun, karya manapun yang dibaca di situ itu pasti ada konteks itu gitu. Ada yang sifatnya memang untuk hari itu saja, yang dirasakan pada saat itu aja. Ada yang memang untuk panjang. Kalau tanya kenapa benci pada pagi hari, ya ada sesuatu yang memang tidak nyaman pada saat itu di pagi hari itu. Oke, luar biasa nih teman-teman. Penulis nih pandai memendam dan mengabadikan perasaannya, ya kan? Jadi hari itu selesai gitu ya. Hari itu selesai. Kang, ada nggak puisi yang terinspirasi dari orang lain atau ini puisi pure perasaan Akang? Ya, tadi kalau di dunia sastra itu, di dunia teater dan lain-lain, itu kan sebetulnya apa yang ditulis adalah pengalaman batin seseorang. Pengalaman batin itu boleh jadi kita yang mengalami sendiri, boleh jadi kita mendapatkan berita dari orang lain, dia mengalami sesuatu yang kita bisa ikut merasakannya. Gitu. Jadi apa yang saya tulis, ada yang memang saya alami secara pribadi, ada yang saya mendengar dari orang lain di saat ketika dia mungkin Akang juga pernah mendapatkan teman atau pasangan atau siapapun curhat sama Akang sampai nangis-nangis dan lain-lain. Nah, itu yang kita tangkap lalu kita jadikan sebagai karya misalnya. Jadi cuman dengan bahasa kita kan pastinya. Oke, teman-teman, jadi menulis puisi itu tidak melulu tentang kisahmu. Iya, betul. Jadi tadi kalau saya tangkap dari Kang Arif, jadi kalau ada teman yang punya resah dan gelisah, nah kita bisa tangkap ya Kang ya? Iya, tangkap. Kemudian kita tuliskan menjadi karya kita. Betul. Iya, ini Mas Ferry nih kalau ada resah gelisah boleh cerita sama Mas Arif, nanti dibuatkan puisi ya.
Teh Iren, ya, kalau ada apa kegundah gulanaan malam minggu masih di kampus, ya, karena kalau malam minggu nonton bioskop itu lagunya Benyamin ya. Ya, ya, itu bisa dituangkan ya malam minggu Iya. kelabu. Dan hal menarik kan, kalau Iya, iya, iya. apa yang kita tulis itu, misalnya ya, saya mendengarkan cerita dari Akang nih, Mm-mm. lalu saya gubah dalam bentuk sebuah puisi Mm-mm. yang pada akhirnya berdampak kepada orang yang punya kondisi yang sama sama Akang, lalu mencoba solusi yang dulu Akang jalanin, lalu dia berhasil keluar dari masalahnya karena solusi yang Akang lakukan pada saat itu. Ketika itu ditangkap oleh saya, lalu saya membuat tulisannya, jadi dia punya solusi. Jadi kadang karya itu menjadi solusi bagi orang lain. Makanya penting bagi kita itu sebetulnya untuk share, bukan hanya ya minimal kalau kita punya Facebook sekarang, Mhm. minimal coba tulis-tulis di status itu bukan cuman yang menggambarkan kita sedang senang-senang aja gitu. Tapi coba gambarkan, bercerita terkait dengan kita punya pemikiran apa, atau kita memotret peristiwa apa. Menurut saya tuh kalau ini begini dan begitu. Itu boleh jadi ada satu peristiwa yang sama terjadi di belahan bumi yang lain, yang ternyata selama ini dia mencoba mencari jawabannya, ada di tulisan kita. Oke, bisa. Baik, teman-teman, pemustaka di Universitas Pakuan ini saya coba lagi. Aduh, ini benar serius nih. Saya sudah lama tidak baca-baca buku puisi, Kang. Ya. Sibuk akreditasi, sibuk bikin apa, ya kan? Bikin apa kita audit ya, bikin apa? Broker. Jadi lama ini menarik nih. Lihat teman-teman, pokoknya nanti bisa baca nih. Ini ada lagi judul yang bagus dari Kang Arif nih. Pelukku untuk pelikmu. Wah, bisa bikin lagu nih, Mas Pai. Agak temen ya Kang. Pelukku untuk pelikmu. Nanti aku akan datang di masa depan, melihatmu dengan senyum lapang, menang, senang. Untuk sekarang jangan dulu. Kau perlu merajut bahagia tanpa bayang. Aji, ini romantis banget. Ini jangan-jangan yang buat ibu istri ya. Nah, ini gimana sih Kang akan bisa menemukan diksi-diksi ini gitu? Pelukku untuk peliku gitu. Itu yang dibaca bukan karya saya. Ini karya Kang. Bukan. Itu punyanya Menur. Punya Menur ya? Ya, itu Oke. punyanya Menur. Tapi Iya. itu gaya bahasanya. Dan saya bilang, Iya. kalau kita adalah orang yang senang dengan gaya bahasa, permainan diksi dan lain-lain, itu Menur itu luar biasa di situ, bagus. Oke, ya. Bentar, Gitu. kita cek ini kan. Akang ya? Ya. Oh, berarti yang ini yang Akang ya? Iya. Oke, betul. teman-teman. Tapi ini luar biasa nih. Buku ini tadi betul ya. Berarti Menur itu dia romantis ya? Romantis Romantis betul. ya. Ini berarti Kalau saya Akang tentang nasihat akan dari ke depannya ya? Iya, Oke, ke depannya. teman-teman. Kita Tapi nggak apa, artinya Mhm. saya juga ketika itu diskusi sama Ya. Menur terkait dengan, karena gini, setiap puisi yang kita kumpulkan itu kita baca bersama-sama proses itu. Jadi kadang kita juga sering bertanya lah, Makanya ya. "Lo kenapa bikinnya seperti ini? Kenapa sama seperti misalnya, Rip, tolong dong bahasanya misalnya nih, kamu kan ngebahas tentang politik nih, Ya, ya. bahasanya jangan terlalu begini dan begitu." Nah, gitu. Jadi ada beberapa puisi yang beliau bikin saya pahami gitu. Tapi secara global, Iya, iya. kalau pertanyaannya kenapa pemilihan diksinya itu, ya karena dia mirip-mirip ya, mirip-mirip dari artinya gini, bacaannya hampir sama. Bacaannya menurut kami, nah itu gaya bahasa saya dulu seperti itu. Gaya bahasa saya persis sama seperti Menur dulu, ketika saya sering bikin untuk istri saya puisi seperti itu. Oh, Tapi kan nggak mudah diterjemahkan oleh orang. Iya, agak sulit untuk memahami Ya, ya. seperti Akang sekarang Iya, tertarik dengan kenapa sih pakai kata ini, tapi apakah orang yang lain yang mendengarkan itu memahami makna yang terkandung di dalam satu bait puisi itu? Belum tentu. Gitu. Nah, itu yang saya hindari, maka saya nggak menulis menggunakan metode itu, menggunakan metode yang Akang sedang baca sekarang. Oke. Lebih polos lah ya.
lebih polos gitu, lebih kepada kedalaman makna, bukan dalam estetika atau saya bilang kosmetik dari penampilan puisinya gitu. Oke, ya, oke, lanjut. Teman-teman kita cek nih, ada apa denganmu itu lagu siapa nih? Hah? Peter Pan. Ya, lagu Peter Pan. Kita cek lagi, saya ingin coba, berarti yang ini ya Kang ya? Adakah kita ya? Ya, Oke, itu saya. adakah kita? Ini kalau saya tadi sepintas memang gayanya gaya prosa ya Kang ya? Gaya prosa. Gaya betul. prosa seperti Khalil Gibran tadi ya? Iya. Khalil Gibran. Adakah kita? Adakah dua manusia bertemu lalu keduanya saling menaut kasih? Wah, menaut juga itu kece Kang. Iya. Semua ketertarikan berawal dari betapa indah dan rupawan mereka tersaji di dunia. Namun, tak ada satupun dari keduanya bersedia melepas ego untuk mereburnya jadi satu. Maka, mana mungkin dunianya menjadi kita? Oh iya, filsafat ini banget ya. Iya, Oke. filosofi itu. Filosofi. Yang satu akan terus menjadikan manusia yang lapar dan terus merasa lapar. Merasa kesepian karena terus menunggu yang lain, seperti orang terus mengayuh pedal sepedanya sampai akhirnya mati kelelahan. Kece nih. Tak ada kita di dalamnya, hanya ada aku atau kamu. Lalu bagaimana bahagia itu akan hadir? Mencintai. Itu makna kerelaan untuk berkorban untuk yang disayangi. Iya. Oke. Tampaknya, maka itu hanya fantasi kebahagiaan. Bangunlah dan hadapi kenyataan bahwa hidup bukan budak egomu. Boleh tepuk tangan semuanya. Gila. Ini yang tepuk tangan, audiens yang di sini tepuk tangan kan nih? Ada 3 juta itu. Oh, tepuk tangan kasih Starbook satu-satu Mas Pei. Oh, dari siapa? Yang bayar Mas Pei aja. Kang, ini tuh filosofi ya? Jadi akan Filosofi. bermain dengan filosofi ya? Iya, filosofi menurut saya bodoh orang yang ini anggapan saya ya. Mm-mm. Siapapun seperti saya bilang, ketika karya sudah dilepas kepada masyarakat, maka orang boleh mengkritisi apapun. Iya, iya. Karena sudut pandang saya belum tentu sama dengan orang lain. Menurut sudut pandang saya, bahwa jangan pakai kekeh jadi orang. Yang satu kekehayang, yang satu kekeembung gitu Iya, ya. itu maksudnya. Artinya ketika kita merasa mencintai seseorang, lalu buat saya itu nggak akan menemukan kebahagiaan kalau ternyata orang itu tidak juga mencintai kita, gitu. Sulit untuk kita menemukan. Jadi kalaupun ada yang kita rasakan kebahagiaan itu semu, karena cinta ataupun rasa memiliki seutuhnya itu harus terpaut dua-duanya. Nggak bisa yang satu jalan dengan orang lain, yang ini saya cukup bahagia melihat engkau bahagia. Nggak bisa itu. Menurut saya itu sebuah kemunafikan. Oh. Kalau menurut saya itu sebuah kemunafikan. Jadi kalau ada orang yang menyatakan aku bahagia, kau bahagia dengannya, itu bohong ya, munafik gitu ya. Saya bisa katakan 99% sebetulnya hatinya menangis. Mayo, kamu menangis nggak waktu gitu, Yo? Sama siapa? Siti siapa? Siti. Ini dalam rangka konteks hati ya. Hati ya. Hati antara ketika kita mengatakan mencintai. Oh, Nah, jadi itulah yang saya ingin sampaikan kepada orang. Ya, pasti kita pertama ketika menyukai seseorang dilihat dari fisik itu sebagian besar. Hadir rasa suka itu dimulai dari fisik ya. Lalu timbul rasa ingin tahu, membuat kita menjadi ingin lebih dekat dengan orang. Oh. Ketika yang satu tidak memperlihatkan tanda bahwa dia menerima sinyal yang kita berikan, kalau kita kekeh ya tadi, yang satu akan menjadi seperti orang yang mengayuh sepeda, ngejar-ngejar terus. Mau sampai kapan padahal orang ini berlari dari dia. Apakah dia akan bahagia? Enggak, dia akan kecapaian, dia akan mati dalam pengejarannya. Lalu untuk apa? Padahal mungkin ada orang lain di sana yang lebih layak untuk mendapatkan cinta dia yang begitu tinggi. Jadi untuk apa? Jadi makanya saya bilang jangan berpegang kepada ego kita harus dengan dia. Enggak.
Karena pasangan yang baik untuk kita boleh jadi bukan apa yang ada di mata kita ketika kita melihat, boleh jadi disiapkan di belakang gitu. Nah itu jadi saya bilang untuk orang yang terlalu terobsesi oleh sosok wanita atau sosok laki-laki yang nyata-nyata dia nggak mau sama kita, bangun. Dunia itu nggak sekecil itu gitu. Iren tuh kayak gitu. Kamu harus privat sama Mas Arif nih supaya tidak mengidolakan dia. Dan buat idola-idola yang mengidolakan saya, ingat apa yang disampaikan oleh Kang Arif, bahwa apa yang kalian lihat terhadap saya itu belum tentu yang terbaik ya. Astagfirullah. Jadi lupakan saya, ya lupakan. Kalian berhak memilih dan mendapatkan kebahagiaan kalian sendiri, gitu kan ya Kang? Saya setuju. Saya setuju. Aduh mama boleh pulang ya mama. Mama boleh pulang. Tapi Kang, boleh nggak saya tanya? Iya. Kira-kira Akang baca tulisan saya yang tadi, Akang paham nggak? Gini. Pertama, pas saya baca yang ini, di otak saya ada cerita. Oke. Betul. Baca siapa? Menur, di otak saya ada pertanyaan. Gitu. Betul. Jadi termasuk ketika ada imajinasi di Akang tuh, misal saya contohkan bagaimana Akang membuat sebuah kalimat dan menghasilkan sebuah imajinasi di sini nih. Seperti orang terus mengayuh pedal sepedanya sampai akhirnya mati kelelahan. Jadi di otak saya itu ada imajinasi orang sedang bersepeda kemudian dia mati. Itu yang pertama. Tapi makna yang saya tangkap itu bukan tentang orang yang kesepedahan kemudian mati gitu. Iya. Ya, itu kelebihannya. Oleh karenanya puisi-puisi semacam ini dia mengandung banyak filosofi. Nah, tafsir saya ketika Kang belum menjelaskan, itu tafsir saya justru ketika ada orang yang ingin mengejar sesuatu gitu Kang. Karena saya tidak sedang mencintai dan dicintai. Saya sedang menyayangi dan disayangi, gitu kan ya? Gitu. Jadi misalnya ada orang yang betul-betul ingin sesuatu gitu, ya. Sesuatunya itu apa? Misalnya jabatan, misalnya apalagi posisi, kedudukan, kemudian akhirnya dia kelelahan. Ya harusnya, maka yang saya tangkap itu harusnya dia berhenti sejenak. Istirahat, menengok atau mencari sesuatu yang lain. Itu imajinasi saya dari apa yang Akang tulis. Jadi itu yang kita bisa dapat dari bentuk-bentuk puisi prosa semacam ini. Nah kemudian ada satu kata yang saya suka nih, kalimat ya. Jadi ada satu kalimat, bahwa hidup bukan budak egomu. Tadi betul mengakui nih, beliau nih suka memberikan nasihat ya, bahwa hidup bukan budak egomu. Gaya-gaya Hamka ya. Iya. Buya Hamka tuh gitu ya. Salah satu yang karena saya suka pembaca Hamka ya. Jadi bahwa hidup bukan budak egomu. Jadi kita tahu jelas gitu. Oh iya ya. Kita ini bukan budak ego. Nah, ego yang diceritakan oleh Mas Arif nih ego cinta. Jadi Mas Ferry kalau ya kan ego tentang cinta, tapi masing-masing dari kita tentu saja punya pengalaman sendiri. Nah, saya menganggap ini awalnya karena ada kata lapar tadi, saya menangkapnya bukan ke cinta. Tapi setelah dijelaskan dibaca ulang karena butuh pembacaan beberapa kali. Oke, Kang, luar biasa nih ya. Itu menariknya puisi prosa. Puisinya prosa tuh ada imajinasi, ada penceritaan. Ya, itu akan kita dapatkan ketika kita membaca karya-karyanya Khalil Gibran, salah satunya Buya Hamka. Kita disuguhkan oleh runutan cerita yang membuat kita berimajinasi sampai akhirnya iya, maksudnya adalah pembelajaran tentang ini gitu. Saya ingin seperti itu, orang ketika membaca itu dia menyadari diri dia. Karena saya tadi katakan bahwa sebuah karya itu merupakan interpretasi atau pengalaman batin dari diri kita ataupun orang lain. Itu karya yang itu sebenarnya saya terinspirasi dari pengalaman teman saya yang begitu lama mencintai seorang wanita. Wanitanya udah nikah dan lain, dan dia sampai sekarang masih
tertahan untuk menikah karena rasanya, rasa cintanya nggak pernah bisa hilang terhadap perempuan. Oh, saya tahu judul yang bagus buat sinetron saya. Apa itu? Kutunggu Jandamu. Wah, itu kayaknya cocok buat, Pak. Nanti kita buat sinetron Kutunggu Jandamu terinspirasi dari apa namanya? Iya. Adakah kita? Jadi seringkali dia mengatakan saya sudah cukup bahagia melihat dia bahagia. begini begitu, tapi saya sering melihat di pojokan sebuah ruangan dia menangis. Ya Allah. Nah, jadi saya rasa kebahagiaan kamu itu kemunafikan kamu. Mungkin ada orang yang mencintai dia ya. Ya, dan akhirnya sekarang mulai menata hidup. Ketika sudah membaca karya saya, dia mulai menata hidup. Oke, sepertinya betul kata lu, gue mesti memulai sesuatu yang baru. Wah, luar biasa. Sekarang usianya udah 56. 50? Udah 56 usianya. Baik, pustakawan dimanapun berada, baik yang dalam bahagia, terluka atau masih menunggu, mari kita doakan sosok yang menginspirasi, sosok yang terinspirasi dari puisi Adakah Kita untuk udah menemukan pasangannya, Kang? Belum. Untuk Tapi sudah berubah kan? Dari pasangannya. tadinya kekeh sama orang itu, padahal orangnya kalau kita bilang ya tadi, kutunggu jandamu. Padahal wanita itu luar biasa mencintai laki-laki yang sekarang bersamanya. Iya, kita doakan ya. Baik, Kak Arif, artinya sebuah puisi ternyata bisa mengubah pola pikir ya. Iya. Termasuk yang tadi yang kekeh mencintai dan kemudian hari ini sudah terbuka, tapi memang tadi sudah 54 tahun ya. Iya, sekarang 54 tahun. Jodoh usianya. memang di tangan Tuhan, teman-teman, tapi kalau 35 tahun belum ketemu, mungkin Tuhan ngepasangan juga ya kayaknya ya. Enggak gitu ya. Kan enggak gitu ya. Jadi gitu ya. Tapi puisi ini mempengaruhi pola pikir. Iya, gaya-gayanya Pram lah mempengaruhi. Orang baca jadi oh iya kayaknya harus move on nih gitu ya. Gitu. Menarik nih teman-teman. Sekali lagi buku Konstelasi Bisik Rindu ada di Perpustakaan Pusat Universitas Papua, nanti setelah diolah oleh Mas Imam atau Mas Mumuh ya. Bukunya bisa dibaca dan kita dalami. Wah, lanjut nih. Masih ada waktunya Mas Pei? Sudah 1 jam, kita tambah nih karena luar biasa boleh ya, tapi bayaran jangan nambah. Please. Budget. Siap. Moderator ada budgetnya enggak? Mas Pei? Enggak ada ya. Baik, satu lagi teman-teman. Ada acara nggak, Kang? Nggak ada ya. Luar biasa. Hari ini khusus untuk terima kasih banyak ini untuk Kang Arif yang sudah meluangkan waktu dan tambah waktunya. Yang kedua, ini agak-agak apa ya namanya? Ini namanya nih, saya bingung nih, ya. Ini kan kalau di sini teman-teman namanya Arif Rahmanto dan kawan-kawan ya. Ini namanya Tabib Imam Ahmad. Tabib itu kayak yang suka ngobatin, Kang ya? Iya. Kang suka ngobatin? Iya. Kang bisa ngobatin teman saya nggak, Kang, yang tidak bisa jatuh cinta lagi? Oh iya, yang tidak bisa jatuh cinta lagi. Insya Allah bisa. Bisa ya. Ini Tabib 544 Al-Fatih ini Al-Fatih itu 455 ya? Ya, jadi sebetulnya 544 itu ID saya di sebuah komunitas kendaraan. Oh. Jadi memang dulu target pasar saya adalah komunitas kendaraan saya. Oh iya ya, ID karena saya melihat ada apa namanya, ada cara berpikir yang kurang pas sama teman-teman. Jadi saya pengen mereka baca karya saya lalu berubah gitu. Karena kan biasalah kita tahu biasanya di komunitas kendaraan itu senangnya foya-foya dan lain-lain gitu ya. Ada sebagian besar yang kayak gitu, ada yang enggak juga gitu. Oknum ya? Ya, itu buku yang lebih awal saya tulis daripada ini. Kalau ini kan tadi bersama bersama 2 orang yang lain. Kalau itu saya sendiri menulis dan itu yang saya sayangkan mungkin di bagian editorial ya. Iya. Jadi ada yang mengedit itu kurang pas dengan apa yang saya maksudkan, sehingga ada pemotongan-pemotongan kata yang membuat jadi maknanya tuh nggak seperti apa yang saya inginkan gitu. Oke. Tapi itu lebih jujur. Lebih jujur secara karya, karena itu pribadi sendiri gitu. Kalau ini kan bertiga ya, jadi ada unsur, aduh jangan sampai karya saya yang ini mempengaruhi teman yang lain. Jadi ada satu yang harus saya tekan. Kalau di karya yang ini, kalau di situ enggak gitu. Itu bebas saya sendiri. Bebas ya. Jadi kalau yang tadi ketika Akang ingin menulis romantisme, Akang
khawatir mengganggu Iya, eksistensinya yang lain. ya. Iya, ada rules-nya gitu ya. Harusnya Jadi kita diskusi diskusi. sampai seberapa jauh saya bisa frontal dalam menggunakan bahasa, atau eh, subjek apa yang atau objektivitas apa yang nggak boleh kita bahas karena itu sifatnya sensitif gitu. Oh, Kalau di situ kan saya lebih jujur lah, lebih terbuka. Kang, jelaskan padaku, Kang, lagunya Seventeen, jelaskan padaku. Aduh, masih paras. Kenapa pakai nama tabib, Kang? Ya karena saya suka pengobatan Suka pengobatan. dan saya dikenalnya di sana sebagai seorang tabib. Di sana tuh komunitas Akang itu. dikenal sebagai tabib. Iya. Berarti teman-teman semua dimanapun berada, baik yang sudah gajian, belum gajian, atau sudah gajian tapi uangnya sudah habis, ya, atau yang sudah gajian tapi uangnya masih banyak kayak saya, begitu. Jadi Kang Arif Rahmanto ini pakai dua nama pena. Nama pena itu nama yang digunakan ketika seseorang Ya. menulis. Yang satu Arif Rahmanto pakai KH, oh, ya kan? Ya. Pakai KH. Yang keduanya nama keduanya Tabieb 544, bukan James Bond ini ya, 544. Jadi teman-teman nanti silakan cek. Ini alumni kita loh, alumni Universitas Pakuan. Hidup alumni, oh hidup Saya sebenarnya ada 3 kan? Hah? Ada 3 Oh, satu lagi apa nih? penulis gila. Ah, Itu yang paling awal. Kalau Akang dulu pernah tahu ada website namanya cybersastra.net. saya bisa sebut ya. Ya, dulu ada namanya cybersastra.net. Itu sastrawan dari banyak wilayah Iya, kumpul di situ, baik senior ataupun muda. Muda. Nah, saya termasuk salah satu orang yang paling giat nulis di situ dulu. Oh, dengan Pakai nama namanya penulis gila. seperti di penulis situ. gila. Ah, oh, Itu nama asli awal, nama pena saya. nama asli Akang penulis gila. Baik Iya. teman-teman, ada informasi lagi. Jadi kalau teman-teman pun menemukan buku dengan nama penulis gila, ini orangnya, tapi nggak gila ya, nggak kayak saya. Ini lebih normal, lebih waras nih Kang. Wah, ini mungkin tulisannya ya Kang ya. Iya. Tulisannya mungkin lebih, wah gitu ya. Nah, itu Penulis. zaman-zaman ketika saya nulis untuk istri saya. Ini Gaya penulisnya. bahasanya Karena pada saat menggilai istrinya, Nah, kemudian menghasilkan karya ya. karyanya begitu. Karya. Jangan-jangan Karena bacaannya juga termasuk bacaannya agak kiri dulu. oh iya iya Gitu. iya. Jadi gaya penulisannya Ya, agak ke sana. agak kesana ya. Gitu. Iya, tidak apa-apa. Mas Ferry tahu kan kiri kanan kulihat saja, itu lagunya saya waktu bayi ya, enggak bayi ya itu ini. Oke, nanti kita coba cek ya Kang ya. Ya. Berarti pengalaman hidupnya luar biasa, dari kiri kemudian mencoba membuat puisi yang kosmetik, Iya. kemudian akhirnya pada sebuah pilihan membuat puisi yang penuh dengan filsafat hidup, karena hidup adalah hidup. Ya, oke Kang, apa yang kita wariskan? Apa yang ingin Akang wariskan dalam hidup Akang kepada keluarga dan kepada orang lain? Boleh saya tanya nggak? Dipotong tabinya ya. Potong narasumber. Ya. Apa kira-kira yang Oh, ini yang ingin saya wariskan ya apa ya Kang ya? Banyak lah ya. Mungkin kebaikan-kebaikan. Ya. Bahwa saya ingin dikenang, Ya. dikenang ya, bukan Betul. dikenang. Ya, ingin dikenang sebagai sosok sedih ya, sebagai sosok Ya. ayah yang tidak harus baik lah, Ya. tapi dikenang Ya. begitu. Kemudian filosofi hidup. Jadi saya juga menanamkan beberapa filosofi hidup berdasarkan filosofi yang saya pahami, tapi tidak harus ditelan mentah-mentah Mentah-mentah. ya oleh anak-anak saya begitu. Itu kalau saya sih yang ingin saya wariskan. Tapi saya boleh balik nanya Kang? Ya. Oke, kalau boleh balik nanya, sebetulnya Akang ingin mewariskan apa kepada pembaca? Ketika saya membaca karya-karyanya Khalil Gibran, terjadi perubahan besar terhadap diri saya. Lebih banyak bertanya tentang diri saya, lalu saya tertarik untuk menggali kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana. Jadi hasil dari saya membaca, lalu
saya ingin juga membuat sesuatu yang sama, bahwa saya ingin mewariskan sebuah pemikiran besar kepada orang yang akan merubah besar cara berpikir dan gaya hidup seseorang. Karena dengan cara itu saya akan dirindukan, saya akan dikangenin, saya akan dirasakan besar dampak kehadiran saya terhadap orang tersebut. Jadi saya ingin menjadi orang yang dirindukan. Kalau pengen menjadi orang yang dirindukan, dikangenin, ya, lalu memiliki dampak besar, maka kita harus mewariskan sesuatu yang memang terasa besar bagi orang itu, dan boleh dicek pada diri sendiri ataupun orang lain. Dampak besar yang dirasakan oleh seseorang adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang bisa merubah hidup dia. Dan yang paling besar bisa merubah hidup seseorang adalah pemikiran. Bukan harta, tapi pemikiran. Orang dikasihkan pemikiran yang luar biasa, yang menjadi solusi bagi kelemahan dia, maka itu akan merubah hidup dia jauh lebih cepat, jauh lebih signifikan dibandingkan kalau kita kasih harta aja atau kita kasih materi aja. Contoh, kalau Akang saya kasih ilmu terkait dengan sesuatu, Akang bisa menghasilkan lebih banyak uang, lebih banyak harta menggunakan ilmu yang saya berikan tersebut, dibandingkan kalau saya kasih uang nilai senilai sekian gitu. Yang akan bisa rubah kosmetiknya kalau bentuknya uang. Tapi kalau bentuknya pemikiran, yang akan rubah adalah seluruh hidup Akang. Itu yang ingin saya wariskan. Makanya di situ lebih banyak filosofi, nasihat, kebijaksanaan, pandangan hidup itu. Oke, luar biasa nih. Ya teman-teman juga bisa baca ya apa yang kita wariskan, Kang. Tidak terasa, tak terasa. Sudah hampir lebih dari 1 jam, teman-teman. Kita berbincang dengan alumni kita, Pak Mas Arif Rahmanto. Ya, Kang. Terakhir, Kang. Ada tidak, Kang, motivasi, saran dan kesan begitu ya untuk Sivitas Akademika di Universitas Pakuan? Baik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi berkaryalah, gitu. Berkaryalah. Bagi kalian yang senang menulis, maka jangan jadikan tulisan kalian hanya yang memenuhi rak buku di rumah kalian. Tapi jadikanlah karya kalian menjadi bagian dari yang memenuhi rak-rak buku orang lain. Itu pesan dari saya khususnya untuk kalian yang senang menulis. Dan mungkin untuk yang seniman dan lain-lainnya dalam bentuk yang lain. Itu aja. Oke. Kalau kesan setelah sekian lama tidak ke kampus Pakuan gimana, Kang? Ini luar biasa ya, saya baru melihat perpustakaan kalau di kampus ya. Baru melihat perpustakaan yang begitu nyaman, begitu bisa mensupport ya keheningan, bisa mensupport dari konsentrasi kita untuk membaca. Saya rasanya betah sebetulnya. Kalau saya masih di kampus kuliah, saya rasa sebagian besar waktu saya akan saya habiskan di sini. Terima kasih. Baik, teman-teman dimanapun berada, baik yang dalam keadaan bahagia, terluka, dan masih menunggu si dia, boleh baca karyanya Mas Arif yang tadi Adakah Kita, supaya lebih memahami begitu. Perjumpaan kita di Edutainment ini salah satu program, Kang, program baru di Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan terkait dengan edukasi dan entertainment begitu. Sampai jumpa, salam literasi, ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama.